Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji, saya Galvin Sulistyo, NIM 17A10013 bimbingan Profesor Purwanto. Ini adalah judul saya yaitu Perancangan Gereja Beta Indonesia yang responsif terhadap iklim Indonesia. Yang pertama dari kita masuk ke prakonsep, yang ini ada analisis kebisingan. Jadi kebisingannya berasal dari Jalan Dr. Cipto, berasal dari lalu lalang kendaraan, yaitu motor, mobil, dan tingkat kebisingannya sekitar 70-95 desibel. Maka respon yang dilakukan adalah bangunan ini menjorok ke belakang, jadi ada jarak, sehingga kebisingan ini tidak langsung masuk ke ruang gereja. Nah, total penurunannya sekitar 30 desibel, ini menganut hukum inverse kuadrat. Lalu untuk respon yang lain penggunaan materialnya dari eksteriornya menggunakan beton, plaster, bata ekspos supaya suaranya itu mantul keluar. Ini ada beberapa persyaratan akustik ruang gereja dan penanganan akustiknya yaitu penggunaan penyerap yang cukup, dinding bata berongga, lalu pemasangan speaker yang terarah dan berkualitas tinggi. Lalu untuk analisis pencahayaan, jadi permasalahannya itu adalah silau langit, ketika berawan juga panas dari matahari barat dan timur. Maka respon yang ada adalah di bagian barat ini akan digunakan vegetasi untuk menciptakan iklim mikro serta menghalangi sinar matahari. Juga menggunakan double fasad untuk mengurangi sinar matahari yang masuk serta selasar dan balkon supaya sinar matahari itu tidak langsung ke dinding bangunan. Lalu ini yang berdasarkan analisis angin, jadi angin itu berubah tiap bulan. Nah, maka dari itu orientasi dari bangunan ini diarahkan ke seluruh arah sehingga angin itu bisa masuk dengan baik. Lalu penggunaan vegetasi di seluruh tapak ini untuk menciptakan iklim mikro sehingga angin yang masuk itu angin yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam bangunan. Ini ada lingkungan-lingkungannya, dari selatan ada Hotel Muria, utara ada perumahan, lalu untuk sisi timur ini ada jalan sekitar 15 meter. Untuk prakonsepnya sendiri, ini dasar hubungan ruang. Yang pertama yang biru ini ruang publik untuk jemaat dan semua orang, lalu ruang privat ini untuk pengelola, dan semi publik ini untuk yang berkepentingan. Bagian abu-abu ini ada untuk parkir mobil dan motor. Lalu untuk tata ruang luarnya, bagian yang gelap ini adalah vegetasi ruang terbuka hijau. Sedangkan yang putih ini adalah ruang terbuka non hijau yang digunakan untuk parkir mobil, motor, juga untuk sirkulasi kendaraan. Jadi analisis bentuknya sendiri, bentuk yang dipakai itu menganut analogi dari tangan yang berdoa, tangan yang melipat berdoa ini. Nah, di dalam bangunannya sendiri merespon permasalahan iklim. Contohnya ada double fasad, orientasi bangunan, ritisan jendela, juga penggunaan atap miring. Lalu kita masuk ke konsep. Nah, dari konsep ini tema desainnya adalah ajaran dari Kristus seperti pemuritan, 12 murid Yesus, komsel, lalu ajaran-ajaran doa Bapa kami, 10 perintah Allah. Nah, seperti yang dijelaskan ini kan bentuknya analogi dari tangan yang melipat. Nah, tiap pilarnya ini adalah metafora dari 12 murid Yesus, sehingga pilarnya ini jumlahnya 12. Nah, untuk atap bagian belakangnya ini dibuat bercabang, ini adalah metafora dari komsel yang bercabang-cabang semakin kecil. Kolam baptisnya akan didesain mengikuti desain sungai Yordan, tempat di mana Yesus dibaptis. Sedangkan pada bagian selatan utara ini ada double fasad yang mengadopsi bentuk arsitektur gotik modern. Ini merupakan metafora dari 10 perintah Allah yang ada di Baitullah. Lalu untuk ini ada side-nya, nanti akan lebih jelas di skematik. Terdapat parkir, dan di bagian belakang ini adalah ruang penunjang, bagian depan ini adalah ruang ibadah utama. Nah, karena ruang ibadah ini tempat utama dan untuk berdoa, maka dia harus sakral, tenang, sehingga desain ruangnya ini ada perpaduan warna putih dan material kayu. Kemudian kita masuk ke side plan, ke skematik. Ini adalah side plan-nya. Jadi entrance-nya adalah dari sini buat motor, mobil maupun pejalan kaki. Pola parkir mobilnya ini menyesuaikan dengan vegetasi sehingga parkirnya itu menjadi rindang. Gitu juga dengan parkir motor.
Nah, bagian belakang ini ada kolam baptis yang ada jalan setapak dan taman. Ini untuk mengurangi panas matahari. Kemudian untuk situasinya yang bagian belakang ini adalah atap miring, yang di depan ini adalah atap beton yang tangan berdoa itu. Lalu ini dengan lantai dasarnya yang di bagian depannya adalah ruang ibadah, yang belakangnya ada ruang konsistori, dan di belakangnya adalah ruang penunjang yang mayoritas untuk pengelola dan semi publik. Lalu ini untuk lantai 1, di bagian lantai 1 juga ada tempat duduk, dan di bagian belakangnya ini adalah ruang-ruang pengelola. Kemudian ini bentuknya seperti yang bisa dilihat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah tangan berdoa, juga metafora dari murid Yesus, juga ini ada atap bercabang, dan batulah metafora dari 10 perintah Allah. Ini dari tampak belakangnya terdapat double fasad untuk mengurangi sinar panas matahari yang masuk. Lalu ini untuk tampak kiri dan tampak kanannya. Lalu kita masuk ke potongan AA. Jadi di potongan AA ini bisa dilihat ini adalah konstruksi beton bertulang dengan fondasinya itu footplant dikombinasikan dengan fondasi korban. Lalu untuk potongan BB ini adalah ruang penunjang. Nah, pada ruang penunjang ini menggunakan atap baja ringan, sehingga ini bisa direkonstruksinya dengan fondasi footplant. Kemudian untuk detail khusus ini yang diambil adalah di bagian belakang, karena bagian barat ini adalah bagian yang paling panas, sehingga penyelesaiannya cukup kuat di bagian belakang ini, seperti penggunaan double fasad, penggunaan selasar, retisan, untuk menghalangi sinar matahari yang masuk. Juga ada penanaman vegetasi sehingga tercipta iklim mikro. Kemudian ini ada perspektif 1, yaitu perspektif dari depan. Ini perspektif 2. Lalu ini ada perspektif interior ruang gereja. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, perpaduan antara kayu, warna putih, juga yang di depan ini menggunakan material beton untuk memperlihatkan kesakralan dari salib. Lalu untuk yang perspektif 2 ini adalah interior dari ruang kerja pendeta. Ini sesuai karakteristik penggunanya, yaitu pendeta sebagai kepala dari gereja, maka ruangnya ini dibuat lebih mewah untuk menerima tamu-tamu yang penting juga sebagai ruang kerja pendeta. Sekian presentasi dari saya. Setelah ini Anda akan menonton video animasinya. Terima kasih.